Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, soleh-solehannya kelas 5. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Masih semangat kan? Nah, hari ini kita akan belajar matematika bab 5 tentang pengolahan data. Nah, di sini akan mengulang beberapa dari pengolahan data yang kemarin sudah Ustazah jelaskan. Jadi, simak video selanjutnya sampai habis ya. Jika ada pertanyaan, silahkan WA ke Ustazah. Yang pertama adalah membaca dan menafsirkan diagram batang. Nah, masih ingat kan gambar diagram batang? Seperti ini ya. Ini adalah diagram nilai matematika kelas 5. Nah, coba kita cari informasi yang ada pada diagram batang berikut ini. Nah, yang mendapat nilai 5 ada 3 orang. Yang mendapat nilai 6 ada 7 orang. Yang mendapat nilai 7 ada 9 orang. Yang mendapat 8 ada 7 orang. Dan yang mendapat 9 ada 4 orang. Nah, dari diagram batang ini kita bisa mencari rata-rata nilai kelas 5. Untuk mencari rata-rata nilai matematika kelas 5, kita bisa mencari dengan cara sebagai berikut. Nah, diingat ya, rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh siswa dibagi banyaknya nilai. Nah, kita urutkan dari jumlah siswa per nilai. Dari nilai 5 ada 3 siswa, kita tambahkan nilai 6 ada 7 siswa, terus ditambah 9, ditambah 7, dan ditambah 4, dan dibagi 5. 5 dari mana Ustazah? Nah, di sini kan ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena ada 5 nilai, maka jumlah keseluruhannya kita bagi dengan 5. Nah, 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 4 itu sama dengan 30. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi nilai rata-rata matematika kelas 5 adalah 6. Yang kedua adalah membaca dan menafsirkan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, diagram lingkaran biasa atau dalam bentuk angka. Maksudnya, diagram lingkaran ini sudah diketahui jumlah per itemnya. Yang kedua adalah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Yang ketiga, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, rumus diagram lingkaran biasa atau dalam bentuk angka. Jadi, rumusnya adalah jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurangi total data yang diketahui. Contoh dari diagram lingkaran biasa adalah seperti berikut. Nah, jadi per itemnya sudah diketahui berapa siswanya. Di bola basket ada 10 siswa, bola sepak ada 5 siswa, dan silat 10 siswa. Sisanya tidak memiliki kegemaran. Contoh soalnya, sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul yang dibentuk dalam lingkaran seperti di bawah ini, berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Nah, jawabannya diketahui dulu. Kita tulis dulu apa yang diketahui dalam diagram dan soal. Di soal, total siswa ada 42 siswa. Ekskul basket ada 10 siswa.
Ekskul bola sepak ada 5 siswa, ekskul silat ada 10 siswa. Yang ditanyakan adalah siswa yang tidak mengikuti ekskul. Penyelesaiannya, kita tuliskan dulu rumusnya, bahwa jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurangi total data yang diketahui. Nah, siswa yang tidak mengikuti ekskul adalah jumlah data yang ditanyakan, sama dengan total siswa dikurangi ekskul basket ditambah ekskul bola sepak ditambah ekskul silat. Maka bisa ditulis seperti ini. Total seluruh siswa ada 42 siswa dikurangi 10 siswa untuk ekskul basket ditambah 5 siswa ekskul bola sepak dan ditambah 10 siswa ekskul silat. Jadi total dari ekskul yang diketahui ada 25. Tinggal dikurangkan 42 siswa dikurangi 25 siswa, sisanya adalah 17 siswa. Jadi siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali adalah 17 siswa. Gampang kan kalau sudah diketahui jumlah per itemnya. Yang kedua adalah rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, seperti ini contohnya dalam derajat. Kalian masih ingat kan, dalam satu lingkaran penuh berapa derajat? Benar sekali, satu lingkaran penuh ada 360 derajat. Nah, dari situ kita mempunyai rumus seperti ini. Nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat dikali total nilai keseluruhan. Langsung kita ke contoh soal ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Jika siswa yang mengikuti ekskul dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat, berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik? Nah, ingat ya, dalam satu lingkaran penuh ada 360 derajat. Di sini ada ekskul basket 130 derajat, ekskul bola sepak ada 100 derajat, ekskul silat ada 80 derajat, dan sisanya adalah ekskul musik. Nah, kita tuliskan dulu informasi yang ada pada soal dan diagram. Diketahui total siswa ada 1.260 siswa, ekskul basket ada 130 derajat, ekskul bola sama dengan 100 derajat, dan ekskul silat ada 80 derajat. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang mengikuti ekskul musik. Penyelesaiannya adalah pertama kita cari dulu berapa derajat siswa yang mengikuti ekskul musik. Caranya satu lingkaran penuh adalah 360 derajat dikurangi ekskul yang diketahui. Ada ekskul basket, ekskul bola, dan ekskul silat, kita jumlahkan. Nah, ketemulah 360 derajat dikurangi 130 derajat ditambah 100 derajat ditambah 80 derajat. Hasilnya adalah 360 derajat dikurangi 310 derajat sama dengan 50 derajat. Maka ekskul musik memiliki derajat yaitu 50. Nah, kemudian gunakan rumus untuk mencari jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Yang tadi, rumus yang di awal tadi. Berarti jumlah siswa ekskul musik sama dengan derajat ekskul musik dibagi 360 derajat dikalikan total seluruh siswa. Nah, di situ kita masukkan 50 derajat per 360 derajat dikali 1.260 siswa. Nah, ini Ustazah kalikan 50 dikali 102.
1.260 siswa, jadinya 63.000 dibagi 360. Kalian juga bisa mencoret-coret antara 360 derajat sama 1.260 siswa. Nanti tinggal dikalikan dengan 50. Nah, karena ini Ustazah kalikan dulu baru dibagi, maka hasilnya adalah 175 siswa. Jadi yang mengikuti ekskul musik sebanyak 175 siswa. Yang ketiga adalah rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, dalam bentuk persen ini rumusnya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan persen yang ditanyakan per 100% dikalikan total nilai. Nah, karena di sini menggunakan persen, maka satu lingkaran penuh sama dengan 100%. Beda ya, diingat-ingat ya bedanya. Kalau menggunakan derajat, satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Kalau menggunakan persen, maka satu lingkaran penuh ada 100%. Kita langsung ke contoh soal ya. Diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran, carilah berapa baju anak yang dijual pedagang baju tersebut. Nah, ini adalah diagram lingkarannya. Pedagang tadi menjual baju remaja sebanyak 40%, baju dewasa 38%, dan baju anak adalah sisanya. Kita tulis dulu seperti biasanya yang diketahui pada soal dan diagram. Diketahui total baju sama dengan 300 buah, baju remaja ada 40%, baju dewasa ada 38%. Yang ditanyakan adalah banyaknya baju yang dijual. Oh maaf, banyaknya baju anak yang dijual. Penyelesaiannya, pertama-tama cari dulu berapa persen baju anak yang dijual. Persen baju anak sama dengan, ingat ya, karena ini pakai persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. 100% dikurangi baju remaja ditambah baju dewasa. Nah, maka 100% dikurangi 40% ditambah 38%. Jadi 100% dikurangi 78% hasilnya adalah 22%. Dari situ kita ketahui bahwa persen baju anak adalah 22%. Kemudian gunakan persen baju anak yang didapatkan ke dalam rumus. Rumus yang tadi di awal, jumlah baju anak sama dengan persen baju anak per 100% kali total baju. Karena persen baju anak ada 22%, maka kita masukkan 22% per 100% dikali 300 buah. Nah, caranya juga sama. Kalian bisa mencoret-coret antara 100% dan 300 buah. Lalu dikalikan dengan 22%. Ini Ustazah kalikan dulu dengan 300, 22 dikali 300 baru dibagi 100%. Hasilnya adalah 62 buah. Oh maaf, 66 buah. Hasilnya akan sama saja ketika kalian coret-coret antara 100% dan 300 buah. Jadi jumlah baju anak yang dijual pedagang baju adalah 66 buah. Contoh selanjutnya yang menggunakan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Sebuah sekolah memiliki data-data siswa yang mengikuti kegiatan ekskul dalam bentuk diagram lingkaran di samping. Jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul bola sebanyak 450 siswa, berapakah siswa yang mengikuti ekskul voli? Nah,
kita tuliskan dulu informasi yang ada pada soal dan diagram. Persen ekskul bola adalah 45%, persen ekskul voli sama dengan 25%, jumlah ekskul yang mengikuti bola sama dengan 450 siswa. Yang ditanyakan banyaknya siswa yang mengikuti ekskul voli. Nah, penyelesaiannya jumlah ekskul voli sama dengan persen ekskul voli per persen ekskul bola dikalikan jumlah ekskul bola. Karena yang diketahui adalah ekskul bola, maka yang tadi kita bagi dengan 100%, kita bisa merubahnya dengan yang diketahui persen dan jumlahnya. Kita masukkan persen ekskul voli ada 25%, persen ekskul bola adalah 45%. Maka 25% per 45% dikalikan jumlah ekskul bola ada 450 siswa. Jadi hasilnya adalah 11.250 dibagi 45 sama dengan 250 siswa. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekskul voli adalah 250 siswa. Nah, berdasarkan soal dan diagram yang tadi sudah kita ketahui, kita juga bisa mencari berapa jumlah siswa keseluruhan yang mengikuti ekskul. Nah, penyelesaiannya adalah jumlah ekskul bola sama dengan persen ekskul bola dibagi 100% dikalikan jumlah seluruh siswa. Nah, kita masukkan jumlah ekskul bola ada 450 siswa sama dengan persen ekskul bola ada 45% per 100% dikali jumlah siswa keseluruhan. Karena ini yang kita cari, maka kita tulis aja dulu. Nah, kita tukar antara 450 siswa dan jumlah siswa keseluruhan itu kita tukar. Jadinya ditulisnya seperti ini. Jumlah siswa keseluruhan sama dengan 45% dibagi 100% dibagi lagi 450 siswa. Nah, karena di situ dibaginya ada 2, kan tidak bisa tuh dijumlah. Maka kita balik. 100%-nya kita taruh di atas, 45%-nya kita taruh di bawah. Nah, karena kita sudah membalik persennya, maka yang dibagi tadi juga diganti menjadi kali. Nah, 100% per 45% dikali 450. Kita coret-coret saja antara 45 sama 450. Hasilnya adalah 10. 45 dibagi 45 kan 1. Dan di situ ada nolnya, berarti 10. Maka 100 dikali 10 sama dengan 1000 siswa. Jadi, jumlah siswa keseluruhan yang mengikuti ekskul ada 1000 siswa. Sebetulnya, rumusnya hanya satu. Tapi bisa dibolak-balik untuk beberapa pertanyaan. Semoga kalian bisa memahami beberapa contoh soal dengan satu rumus yang dirubah-rubah ya. Alhamdulillah, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah harap kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana cara-cara menghitung pada diagram. Nah, jangan lupa kumpulkan tugas kali yang sudah disediakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.